Tao kuwiban tomoy mo Konsanan ko bosyanu Ko bukan nu abantu Inapagon ko logo O hirang ginabolu Inonoy mo kodogo Ontahan ko ginabandu Inamasiko dogo Ako timintong pinanustos Ako mo gintong songko pinwabangan Ginawag to nitingi iumonu O kito nuda doit dogo Aso poin pasti isiaw sambaon Tu isiaw noi isopon tugon ku Patakon ku somyani ginabo Ompahubukon kumatoy diyaw O Jesus ku O hirang hinabolu Minonoy mo kodogo Onta ko ginabanu Minamasi ko dogo Ako dimitong pinanustos Ako mo gintong songkwa pinwabangan Ginabot to nitingi iumanu O kito lura doirogo Masupon pasi isiaw sambaon ko Tu isiaw noi isobon tugon ku Patakon ku somyari kinabo Ompohubukon kumatoy diyaw Oh Jesus ku Ako imintong pinanustos Ako mo gintong songko pinwabangan Ginawag to nitingi ilmonu O kito nudan o idogo Masopoy pasi isa sambaon ku Tu isiaw noi isobon tugon ku Patakon ku somyari ginabo Ompahubukon kumanoy daw Oh Jesus ku
Jesus, Jesus, Puji Tuhan, shalom semua pelajar-pelajar di dalam Akademi Kristus. Di dalam modul pelajaran kita kali ini, Teologi Praktikal 103, Bishop akan memberi pengajaran dasar tentang oknum Roh Kudus. Satu daripada topik kesukaan Bishop di dalam College Institute Roh Kudus, tapi saya persembahkan dalam Akademi Kristus ini sebagai pengenalan pneumatologi atau doktrin pengajaran tentang Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus? Dan dalam teologi praktikal ini saya akan memberikan pengajaran dasar tentang siapakah Roh Kudus itu, apakah tugasnya, statusnya, atribusinya, pekerjaannya, dan bagaimana Anda respon ataupun mengaplikasikan pelayanannya di dalam kehidupan Anda. Sila nanti ambil catatan, tulisan tentang referensi ayat-ayat dari Alkitab. Dan juga selesainya ini, moderator akan meminta Anda untuk memberikan rumusan maupun ringkasan tentang apa yang Bishop telah ajarkan, apa yang Anda pahami. Itu satu syarat kami untuk Anda melalui sijil teologi praktikal. So, Tuhan memberkati dan selamat belajar di Akademi Kristus. Shalom, damai dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua. Puji nama Tuhan karena dalam kesempatan ini saya berada di tengah-tengah sawah padi di tempat yang dinamakan Ratnah, di mana terdapat bermacam-macam ragam di sini. Tempat tumpuan pelancong-pelancong di kala minggu ya. Dan saya ingin membawakan pengajaran firman Tuhan dan juga pengajaran yang amat penting bagi seseorang yang mau dewasa secara rohani, yaitu siapakah Roh Kudus? Siapakah Roh Kudus? Siapakah Roh Allah? Saya teringat perkataan profetik Tuhan Yesus yang berkata di dalam Injil Yohanes. Kata-kata profetik ini ayat 16. Tuhan Yesus berkata, "Aku akan minta kepada Bapa. Aku akan berdoa kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, karena dunia tidak dapat melihat Dia maupun mengenal Dia." Ayat 17 dikatakan, "Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam
bersama dengan kamu atau tinggal bersama dengan kamu. Perkataan Kristus ini telah dia ucapkan di saat-saat sebelum dia menunaikan misinya yang terakhir, yaitu menderita di kayu salib untuk memberikan kita penebusan, untuk membayar harga upah dosa. Dan dia tahu dia akan kembali kepada Allah Bapa. Maka dia tinggalkan pesanan ini bahwa dia sudah pun berdoa. Haleluya. Dia sudah pun berdoa dan memohon kepada Bapa supaya dia mengaruniakan roh kebenaran ini. Supaya roh kebenaran ini akan tinggal diam di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Haleluya, pada 2020-2021 ini. Hampir 2000 tahun setelah Yesus mengucapkan kata-kata profetik ini. Kita melihat bahwa setelah Yesus mati di kayu salib, dikuburkan, dan pada hari ketiga dia bangkit kembali di dalam tubuh kemuliaan, dan sebelum dia naik ke surga untuk duduk di kanan Allah selama-lamanya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 dan Lukas terakhir menyatakan selama 40 hari itulah dia berulang-ulang menyatakan dirinya, memberi keyakinan selama 40 hari setelah kebangkitannya untuk membuktikan bahwa dia telah hidup. Dia telah mati tetapi hidup bangkit kembali. Dan disitulah oleh kuasa Roh Kudus yang selama ini menyertai dia, yang selama ini mengurapinya. Bahkan Petrus bersaksi menyatakan bagaimana Allah mengurapi Yesus dari Nazaret dengan Roh Kudus dan dengan kuasa. Dia berjalan keliling kelana untuk menyembuhkan orang yang sakit, membebaskan orang yang berada di dalam tawanan, dan dengan kuasa Roh Kudus itulah yang mengurapi Yesus. Dalam mandat mesianiknya, dia mengabarkan bahwa kerajaan Allah sudah ada, dan dia memproklamirkan berita pertobatan. Dan dia juga berkata kepada muridnya, tunggu di Yerusalem sampai engkau dilengkapi oleh kuasa Allah. Dan setelah itu kamu akan menjadi saksiku apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Yaitu dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Nah, siapakah Roh Kudus ini? Haleluya. Dalam Yohanes 14 ayat 16, dengan jelas Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa di surga, dan Bapa itu akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Dengan kata lain, penolong yang lain ini datang daripada Allah Bapa, yang keluar daripada Allah Bapa, yaitu Roh kebenaran. Nah, di dalam Alkitab terjemahan asli, yaitu bahasa Greka, dikatakan di sini, and I will ask the Father and He will give you another Paracletes. Penolong di dalam bahasa Greka dipanggil Parakletos. Nah, yang dimaksudkan terjemahan Parakletos bahasa Greek ini adalah seseorang yang dipanggil untuk mendampingi Anda selama-lamanya sebagai penolong dan penasihat. Makanya di dalam terjemahan Alkitab Indonesia dikatakan penolong, dan kadang-kala dikatakan
penghibur. Sebab paraklet itu adalah seseorang oknum. Siapakah Roh Kudus? Siapakah Roh Kudus? Dia adalah seorang penolong, yaitu roh kebenaran. 16 dan 17 Yohanes 14 ini dengan jelas menyatakan bahwa dia bukanlah makhluk manusia. Dia bukanlah sesuatu yang datang dari dunia, tetapi dikatakan roh kebenaran. Roh maksudnya ruak. Ruak itu adalah makhluk yang tidak kelihatan, oknum yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Sebab dunia ini ada dua. Satu alam yang dipanggil alam roh, dan satu lagi alam jasmania. Seperti angin yang sedang meniup sepoi-sepoi bahasa di tengah sawah ini. Kita melihat goyangan-goyangan, ya, goyangan-goyangan padi ini ditiup oleh angin, tetapi angin itu tidak kelihatan. Maksud saya, angin itu satu daripada entiti, tapi bukan makhluk yang tidak kelihatan. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang di luar penglihatan mata kasar kita yang dipanggil halus, makhluk halus ataupun roh. Tingkatan ini adalah tingkatannya Allah. Yohanes pasal 4:24 Yesus berkata, Allah itu roh, ruak yang tidak kelihatan. Barang siapa menyembah dia harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. So Yohanes 14 ayat 16, siapakah Roh Kudus? Roh Kudus ini adalah makhluk roh. Tapi lebih daripada itu, Roh Kudus itu adalah roh milik Allah, roh Allah, roh Bapa, dan roh Kristus yang seringkali ditulis di dalam Perjanjian Baru. Roh Kristus, dia adalah Allah. Jadi selesailah penjelasan saya pertama bahwa roh kebenaran ini, roh yang benar ini bukanlah manusia. Kenapa saya katakan begini? Karena ramai orang, bahkan ada agama lain mengatakan bahwa Tuhan Yesus menyatakan kedatangan seorang manusia, nabi. Bukan. Yang dimaksudkan di sini adalah makhluk roh. Roh itu adalah roh dari Allah. Dia adalah oknum yang ketiga sebenarnya di dalam kesatuan Allah. Saya percaya Allah itu satu, tetapi menyatakan dirinya dalam tiga pribadi dan tiga sifatnya, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa dan Allah Anak yang kita kenal, anak itu telah turun ke dunia menjelma menjadi manusia, yang kita gelar Yesus Kristus Mesias. Dan Allah Roh Kudus, yaitu Roh Kudusnya Allah sendiri. Dia bukanlah sebagian dari Allah, tetapi dia adalah Allah yang menyatukan. Apabila orang Israel dan juga orang Yahudi memanggil Allah itu, mereka katakan Elohim. Itu nama Ibrania, Elohim. Allah itu Elohim berbentuk jamak. Sebenarnya bahasa Echad. Dikatakan, dengarkan orang Israel, Allah itu satu. Allah Elohim itu satu. Ya, bila dikatakan Allah itu satu, dia katakan Allah itu Echad. Elohim itu Echad. Echad satu, maksudnya lebih kepada bukan tunggal, tetapi semacam cluster, ya, cluster anggur, tandan, setandan pisang itu, tahu enggak? Satu tandan pisang, tetapi kalau saudara lihat di dalam satu tandan ini ada banyak pisang. Itu dipanggil tandan, setandan. Allah itu satu,
tetapi dia setandan. Terdiri daripada 3 pribadi, 3 oknum di dalam satu tandan. Macam tandan anggur, tandan pisang ya. Satu tapi setandan. Dan tandannya adalah 3. Satu tandan tetapi 3 oknum, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa itu Allah, Anak itu Allah, dan Roh Kudus itu Allah, yang menyatakan diri dalam 3 pribadi. Kenapa dipanggil anak? Sama seperti saya anak Malaysia, saya anak raja, saya anak tempatan, saya anak asli, ya, saya anak tanah ini. I am the sons of the land. Bukan berarti nama bapak kamu adalah land. Bukan nama bapak kamu Malaysia. Bila dikatakan saya anak Malaysia, bukan berarti bapakmu bernama Malaysia. Tetapi untuk menunjukkan bahwa Anda kelahiran dari Malaysia, Anda berasal dari Malaysia. Haleluya. Itulah bila dikatakan anak Allah, berarti Yesus itu datang dari Allah, dilahirkan dari Allah, keluar daripada surga. Dia adalah anak surga, anak Allah. Jadi jangan keliru bahwa ada orang mengatakan bahwa agama Kristen kamu mengatakan yang Allah itu ada anak. Enggak. Kenapa kita panggil dia Bapa? Karena Bapa maksud dia yang menciptakan, si pencipta. Bapa suka menciptakan, dia menciptakan. Tetapi kuasa yang bekerja itu adalah kuasa rohnya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, Kejadian 1 ayat 1. Bumi belum berbentuk dan kosong. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air seperti angin itu. Manifestasi roh Allah itu banyak. Seperti angin. Di dalam kejadian Pentakosta pencurahan Roh Kudus, dia turun seperti lidah-lidah api dan bunyi angin yang kuat. Manifestasi Roh Kudus itu juga dinyatakan ketika dia turun ke atas Yesus setelah dia dibaptis dengan air. Dikatakan bahwa Roh Kudus turun dalam rupa bentuk merpati ketika Yesus keluar dari air. Itulah Roh Kudus. Berarti Yesus dipenuhi oleh Roh, diurapi oleh Roh, dipimpin oleh Roh. Nah, siapakah dia Allah? Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah roh dari Allah. Dia adalah Allah yang memiliki pemikiran sendiri, yang membuat keputusan sendiri. Saya teringat sewaktu murid-murid Tuhan berkumpul di Antioquia, mereka berdoa. Dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 13 dikatakan sementara mereka berdoa dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus. Haleluya. Barang siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, kata kitab Wahyu, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh Kudus kepada jemaatnya. Kisah Rasul pasal 3 dikatakan berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Saulus dan Barnabas untuk saya. Aku mau mengutus, khususkanlah untuk tugas yang telah kuberikan kepada mereka. Berarti itu dia memiliki kehendak diri, dia memiliki pemikiran, dan dia berucap dan berkata. Kenapa? Karena setelah 3,5 tahun Yesus menyelesaikan tugasnya sebagai juru selamat dan Mesias. Pada hari Pentakosta mulalah berdetik jam masa, era baru, gerakan baru, masa, yaitu turunnya Roh Kudus. Dan sejak turunnya Roh Kudus memenuhi hidup orang-orang benar, maka itulah permulaan gerakan Roh Kudus. Sampai 2000 lebih tahun, 2020 ini, kita masih berada di dalam zaman gerakan Roh Kudus, zaman
Roh Kudus memimpin, zaman Roh Kudus berbicara, zaman Roh Kudus menjadi kepala jemaat Tuhan. Haleluya. Siapakah itu Roh Kudus? Dia adalah roh yang tidak kelihatan. Dia adalah seperti nukleusnya Bapa. Elohim itu adalah Echad, setandan tiga. Satu tandan Allah itu, tetapi tiga oknum Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, banyak orang ingin mempersoalkan tentang apakah saya menyembah Allah yang tiga. 1 Yohanes pasal 5 dikatakan ada kesaksian di surga, bahwa kesaksiannya itu datang dari Bapa, Firman, dan Roh. Dan ketiga ini adalah satu, 3 in 1. Firman itu memang Yesus. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ayat 14 hingga 16 dikatakan, dan Firman itu telah menjelma menjadi manusia. So kita tahu di dalam Kisah Rasul, di dalam kitab Wahyu pasal 19 dikatakan bahwa seorang menunggang kuda yang memiliki pakaian seperti jubah yang dicelup dalam darah, dan namanya adalah tulis itu Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan, dan namanya adalah Firman. Yesus Kristus akan datang kedua kalinya untuk mengangkat umatnya. Tetapi sebelum itu, masa Roh Kudus ini bekerja melanjutkan legasi mandat daripada Kristus untuk pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil, bukan dengan kekuatan murid-murid Tuhan, tetapi kuasa Roh Kudus, dan Roh Kudus itu bersama-sama dengan murid-muridnya melanjutkan pekerjaan Kristus selama ini untuk pergi ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadikanlah semua bangsaku itu muridku, dan supaya mereka bertobat, mereka kembali kepada Allah dan menerima kerajaan Kristus itu di dalam kehidupan mereka, untuk hidup menjadi warga negara kerajaan Kristus. Haleluya. Saya dan Anda yang sudah bertobat, yang sudah menerima penebusan, pengampunan, penyucian, dan lahir kembali dalam rohani kita ini adalah anak-anak Tuhan, warga kerajaan surga, pengikut-pengikut dan murid Yesus yang dipercayakan menerima karunia Roh Kudus itu. Dikatakan, aku akan minta kepada Bapa, dan dia akan memberikan kamu seorang penolong yang lain, supaya dia menyertai kamu selama-lamanya. Berarti Roh Kudus itu maha kuasa sebab dia Allah. Roh Kudus itu maha tahu segala-galanya sebab dia adalah oknum pribadi yang tiga dari Allah. Dan Roh Kudus itu maha hadir di mana-mana. Dia adalah Allah. Tetapi di dalam dispensation, di dalam era ini, Tuhan Yesus telah meminta khusus kepada Bapa supaya Roh Kudus itu tinggal diam di dalam tubuh, di dalam hati, di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Sebab dia tahu bahwa adalah lebih baik dia menjadi penolong kepada seseorang, dan setelah Roh Kudus diberikan, dia menjadi penolong, Roh Kristus menjadi penolong kepada semua murid Tuhan di seluruh dunia. Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus. Siapakah Roh Kudus? Well, Yesus melanjutkan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Dia berkata, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa-Ku dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan. Inilah pernyataan Yesus. Roh kebenaran, tapi kali ini dia ingin menyatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus. Dalam bahasa Greka, Roh Kudus itu adalah pneuma hagios, pneuma hagion, yaitu roh yang suci. Tidak ada kenajisan, tetapi yang benar. Tidak ada kekotoran, tetapi yang kudus adanya. Dia tidak ada nama khas, ya.
Dia datang sebagai nama umum, yaitu Roh yang Kudus. Di dalam penyelidikan saya tentang Parakletos ini, dikatakan bahwa terutama dalam Alkitab versi terjemahan Amplified, dikatakan bahwa Parakletos ini dinyatakan dalam 7 atribusi. Penolong, itu 1, dan penghibur itu 2, dan ketiga adalah penasihat. Haleluya. Itu ketiga. Yang keempat adalah pendoa syafaat. Yang kelima adalah peguam bela. Yang keenam adalah pemberi kekuatan. Ya, pemberi kekuatan. Dan terakhir adalah seseorang yang siap siaga membantu Anda pada saat Anda tersadung atau terjatuh. Itulah terjemahan yang paling tepat dan yang paling dekat bagi kata Parakletos, seorang penolong. Nah, apabila Anda menerima Roh Kudus, menerima keselamatan itu bukan menerima Roh Kudus. Ada juga gereja-gereja evangelisasi mengatakan bila Anda menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, Anda sudah menerima Roh Kudus. Saya tidak percaya doktrin ini. Bagi saya, apabila Anda bertobat mengaku dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-10 bahwa Yesus itu Tuhan, maka itu adalah pengakuan keselamatan dan karunia hidup kekal itu yang diberikan oleh Kristus. Karena pengakuan mulut Anda itu lewat pertobatan memasuki hidup Anda. Anda menerima hidup yang kekal atau karunia keselamatan. Tetapi Roh Kudus belum datang memenuhi hidup Anda. Ada satu lagi pengalaman yang mana Yohanes sendiri mengatakan bahwa aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. So ini yang dimaksudkan menerima Roh Kudus. Masih ingat tak? Dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 19, ketika Paulus mendapati beberapa orang murid di Efesus, dia bertanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya? Ketika kamu percaya, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Dan mereka katakan, belum, tidak ada orang beritahu apa yang dimaksudkan dengan menerima Roh Kudus. Dan baptisan siapa? Baptisan Yohanes Pembaptis. Dia katakan, kamu harus dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Mereka memberi mereka dibaptis, dan Paulus terus menumpangkan tangan kepada mereka, dan mereka menerima Roh Kudus, mulai berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jadi Roh Kudus itu baptisan Roh Kudus itu adalah merupakan pintu ke arah menerima karunia Roh Kudus. Anda harus memberi undangan kepadanya dengan berkata, Bapa, saya tahu Yesus sudah berdoa meminta bahwa saya diberikan Roh Kudus ini dan saya berhak sebagai anakmu. Sebab dikatakan bahwa dunia tidak dapat menerima dia. Masih ingat? Berarti karunia Roh Kudus ini hanya eksklusif diberikan kepada orang percaya. Ini bukan diberikan kepada seluruh dunia. Yesus adalah karunia kepada seluruh dunia, tetapi Roh Kudus hanyalah karunia kepada orang-orang percaya. Sebab dunia tidak dapat menerima, sebab dunia tidak melihat dia, kita tidak dapat melihat secara kata kasar dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia akan bersama-sama dengan kamu dan akan tinggal diam bersama-sama dengan kamu. Siapakah Roh Kudus? Roh Kudus itu Roh Kristus. Yesus dalam bentuk yang lain, Bapa dalam bentuk roh, Allah di dalam diri kita. 1 Korintus 6:19 dikatakan, bukankah tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus? Kalau saudara belum pernah mengundang Roh Kudus, tidak susah. Katakan, Bapa, saya membuka hatiku sekarang ini juga dan menerima Roh Kudusmu. Roh Kudus, marilah masuk memenuhi hidupku. Saya percaya karena doa Yesus, bukan karena doa dan kekudusanku, tapi Yesus sudah berdoa dan Bapa sudah mendengar doanya. Aku menerima Roh Kudusmu saat ini. Amin. Atau kalau saudara kurang iman, saudara minta tumpang tangan kepada nabi atau rasul.
kepada gembala yang memiliki karunia itu untuk menumpangkan tangan dan memimpin saudara. 39 tahun yang lalu setelah saya terima Yesus, saya bertobat, saya lahir baru. Kasih pertama itu berkobar-kobar, saya memberitakan Injil, tetapi tiada kuasa. Masih saya hidup dalam kedagingan. Ada cobaan, ujian, tiada penghiburan, tiada penolong. Seperti saya ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Dan saya terbaca bahwa dikatakan dia akan memberikan seorang penolong. Saya menyadari bahwa Roh Kudus itu adalah hakku. Dan saya berdoa, Bapa, tidak ada orang beritakan ini. Saya hanya tahu dalam Alkitab, firman menyatakan bahwa saya akan dipenuhi Roh Kudus. Saya mau mengalami apa yang dialami oleh para rasul dan juga murid-murid Tuhan di dalam Alkitab. Penulah mereka, baptislah saya dengan Roh Kudus-Mu, oh Yesus. Dan pada saat itu saya merasa urapan, kuasa, gerakan Tuhan itu memasuki dalam hidup saya. Roh Kudus itu turun, dan bila saya buka mulut, saya mulai berbicara dalam bahasa-bahasa asing. Bahasa-bahasa ya amin numusanti ribe kuram. Tiada orang ajar, tiada orang tumpang tangan. Karena tahulah di tempat saya itu kami Katolik. Bayangkan, Yesus harus datang kepada saya dalam penglihatan, menyatakan dirinya Tuhan Juru Selamat, dan saya lahir baru, saya bertobat oleh firman Tuhan. Saya menerima iman itu dengan iman Yesus itu, dan begitu juga saya dipenuhi dan menerima karunia Roh Kudus. Sejak itu saya mulai melihat dalam pelayanan saya itu tanda-tanda Allah. Markus 16 dikatakan Allah meneguhkan pemberitaan firman yang mereka sampaikan itu dengan tanda-tanda yang menyertai karunia-karunia hikmat, karunia pengetahuan, karunia berbahasa roh, tafsiran bahasa roh, karunia-karunia iman, karunia mujizat, karunia kesembuhan, karunia membeda-beda roh. Saya melihat Roh Kudus itu mulai memanifestasi, tinggal dalam diri saya, memakai tubuh jiwa rohku untuk bekerja, melakukan pekerjaan Allah. Saya melihat kesan efektif. 100 orang bertobat, 200 orang bertobat, 500 orang bertobat, 1000 orang bertobat. Saya khotbah di hadapan ratusan dan juga ribuan. Tuhan mulai mengutus saya mulai melihat yang buta melihat, yang pekak mendengar, yang lumpuh berjalan. Apabila saya katakan di dalam nama Yesus bangkit, di dalam nama Yesus setan keluar, di dalam nama Yesus sembuh, Tuhan Yesus menyembuhkan, dan kuasa Roh Kudus itu mulai bekerja menyembuhkan orang seperti mana yang telah Yesus kerjakan. Itu semua adalah urapan dan kuasa dari Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus? Dia adalah Roh yang suci, Roh Bapa, Roh Yesus Kristus, Roh Kristus. Dia adalah Roh Allah, dan kita hidup dalam pimpinannya sekarang, dipenuhi olehnya. Apabila saudara melakukan sesuatu pekerjaan Tuhan, tanya Roh Kudus Tuhan, berbicara kepada roh saya, berbicara kepada diriku, oh Roh Allah, Holy Spirit, penolongku, tolong saya Tuhan, pimpin saya Tuhan untuk berdoa. Roma 8:26-27 dikatakan kita tidak tahu bagaimana berdoa. Dia adalah pendoa syafaat. Dia akan memimpin rohmu itu untuk berdoa dengan tangisan dan keluhan. Dia akan memimpin Anda bagaimana berdoa. Banyak kali saya pernah dalam hidup saya berdoa 1 jam, 2 jam, 3 jam, sampai saya menangis. Setelah tangisan manusiawi saya datang, tiba-tiba saya dengar jauh di dalam hati saya, jauh di dalam roh, ada seorang yang mengeluh, seorang yang menangis, seorang yang mengeluh. Saya katakan ini bukan saya. Dan itu bersatu dengan emosi dan jiwa saya, sehingga saya terdengar suara Roh Kudus itu mengeluh. Dia dikatakan keluhan yang tidak terucapkan. Coba lihat dalam Roma pasal 8 ayat 26-27. Keluhan. Roh Kudus itu mengeluh. Roh Kudus itu memakai roh saya, bersatu dengan roh saya untuk berdoa dengan keluhan tidak terucap. Dia adalah pendoa syafaat. Dalam hidup saya, kalau bukan Roh Kudus, saya tidak tahu hari ini apa terjadi. Mari saya peringatkan, Roh Kudus itu adalah Allah. Roh Kudus itu adalah seorang oknum. Walaupun tidak kelihatan, tapi dia tinggal di dalam tubuh setiap orang percaya seperti saya dan Anda. Kalau saudara mau berhasil sebagai seorang pemimpin, baik sebagai pastor, sebagai deacon, sebagai
pelayan Tuhan di dalam gereja, pertama terutama di EOC, Anda harus mengenal Roh Kudus itu dengan intim. Dan intimasi itu hanya datang pada saat Anda senantiasa dalam keadaan menyembah, berdoa, senantiasa setiap hari bersekutu. Tidak ada cara lain. Bersekutu dengan Dia, mengenal perasaannya, dan hidup di dalam sifat-sifatnya, yaitu suci, benar. Dia akan mengajar di dalam Yohanes 15:26, Yohanes 16 ayat 8, semua ayat 13 dikatakan Roh Kudus itu akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Apa yang didengarnya itu yang diucapkannya. Dia adalah seperti transmitter dari surga, dari heaven. Apa yang Bapa ucapkan di surga ditransmit di dunia lewat suaranya. Anda akan mendengar suara Bapa lewat Roh Kudus. Anda akan dapat mendengar suara Yesus di surga hari ini lewat Roh Kudus dan berkata, aku mau mengutus kamu. Pergi. Roh Kudus berbicara kepada Filipus. Pergi. Roh Kudus berbicara kepada Petrus ketika suruhan tentara itu mengutus dia ke Yopa dan katakan, Roh Kudus katakan, Petrus, ada orang mencari engkau. Pergilah dan jangan bimbang. Aku yang mengutus mereka. Itu Roh Kudus berbicara. Banyak kali saya mendengar suara Roh Kudus dengan jelas berbicara. Kedatangan saya ke Thailand ini bukan suka-suka, karena Roh Kudus berbicara. Saya diutus ke Afrika, ke Eropa, karena Roh Kudus berbicara. Kadangkala dia berbisik, kadangkala dia bersaksi di dalam suara hati saya, memberikan saya lampu merah atau lampu hijau, jalan atau berhenti. Dan kadang-kadang banyak kali Roh Kudus berbicara melalui mulut para nabi, lewat karunia nubuat, mulut para rasul, lewat karunia kata-kata nubuat. Tuhan memakai mereka sebab mereka dipilih oleh Allah. Siapakah Roh Kudus? Dia adalah penolong yang menolong. Dia adalah penghibur di kala Anda duka. Dia adalah pengajar yang memberitahu begini caranya untuk mengikuti Tuhan. Dia adalah peguam bela yang melawan ganti Anda, bertahan dan menangkis tuduhan-tuduhan iblis. Dia adalah penasihat, memberikan Anda jalan bagaimana menyelesaikan masalah. Dia adalah pemberi kekuatan, tenaga. Saya sudah usia 55 tahun. Saya tidak pernah masuk hospital, tidak pernah makan obat yang serius, karena dia memberikan kekuatan. Urapan Tuhan, kehadiran Roh Kudus dalam diri saya itu membuat saya kuat dan hebat, senantiasa sehat, tidak pernah masuk hospital. Darah tinggi saya normal dan saya menjaga kesehatan saya. Of course saya tidak minum, saya tidak merokok, saya tidak bermain-main. Saya mengamalkan kehidupan dan makanan yang sehat. Amin.